adik-adik. Kakak harap adik-adik di rumah kabarnya tetap baik-baik aja. Dan ya adik-adik di rumah nggak bosan walaupun nggak bosan dan tetap semangat walaupun ibadah kita ibadah online. Kakak mau ngajak adik-adik sekolah minggu untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik, karena pada pagi hari Tuhan kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya ibadah sekolah minggu ini Tuhan Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik memuji Tuhan dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, karomah, lembutan, dan penguasaan diri lebih cepat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik, kembali kita berjumpa di hari Minggu yang indah, yang luar biasa, dan mengucap syukur kalau minggu hari ini bisa berjumpa bersama adik-adik semuanya, walaupun di rumah. Halo semuanya, Amora, halo Amora, senyum dulu gitu ya. Kesia, terus ada lagi siapa ya? Kiko, ada lagi Jose, ada lagi siapa? Tami, ada siapa lagi? Semuanya pokoknya gitu. Nah, hari ini Pak Ambar mau cerita masih berhubungan dengan tema bulan Juni, yaitu apa? Tentang perkataan. Nah, perkataan kita itu adalah perkataan yang berkuasa. Firman Tuhan di Amsal 13 ayat yang ketiga berkata, siapa juga menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, adik-adik semuanya, ada bagian di tubuh kita ini yang kecil tetapi menguasai semuanya. Ayo, apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Betul. Padahal tidak ada yang jawab kan? Ya, yaitu apa? Lidah. Coba sekarang tunjukkan lidahnya masing-masing. Gitu. Nah, masing-masing punya lidah kan? Ada yang tidak punya lidah? Nah, nanti kalau tidak punya lidah, nanti beli di pasar lidahnya sapi. Nanti suruh mama masak sop, ya, sop lidah sapi. Nah, di Amsal 18 ayat yang ke-21, Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, adik-adik, ada satu cerita, pasti semuanya ingat ceritanya tentang Yusuf. Yusuf adalah anaknya Bapak Yakub dan ibunya namanya siapa? Nah, ini kuis. Nanti yang bisa menjawab mamahnya Yusuf akan tidak dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya pokoknya nanti ditunggu mamahnya Yusuf siapa namanya. Nah, Yusuf ini disayang sama papahnya. Papahnya tadi siapa namanya? Betul. Ya. Ya itulah. Yakub. Ya, sekarang mamahnya diingat ya, cari.
papahnya namanya Yakub, disayang. Karena apa? Yakub ini usianya sudah tua, sekitar 90-an waktu masih sudah punya anak Yusuf ini. Jadi Yusuf masih kemerah-merahan. Jadi yang kakak-kakaknya sudah besar-besar kan nggak bisa ditimang-timang ya. Nah, Yusuf ini disayang. Nah, adiknya Yusuf namanya siapa? Ayo. Nah, jadi pertanyaannya dua. Adiknya Yusuf siapa namanya? Mamanya namanya siapa? Jadi kuis. Ya. Kalau tidak bisa, tidak dapat hadiah. Nah, pada suatu saat kakak-kakaknya ini berkumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng. Kemudian Yusuf cerita, kakak-kakak, abang, Koko, Cece. Oh, udah ada Cece-nya. Soalnya saudara-saudaranya laki-laki semua. Nah, Yusuf cerita dia melihat ada berkas-berkas gandum, tetapi berkasnya gandum ini yang paling tegak. Sedangkan berkas-berkas kakaknya itu jumlahnya ada 11, mereka tunduk semua nyembah pada berkas-berkasnya Yusuf, berkasnya Yusuf. Nah, demikian pula mimpi yang kedua, ada bintang, bulan, matahari, dan semuanya itu nyembah kepada siapa? Bintangnya Yusuf. Nah, kakak-kakaknya marah. Ini anak kecil ini ngomong apa ini? Gitu. Nah, akhirnya kakak-kakaknya sakit hati. Nah, kemudian suatu saat Yusuf ini disuruh sama bapaknya. Bapaknya siapa tadi namanya? Ya, betul, Yakub. Nah, kemudian Yusuf lari, wah seneng dia. Aduh, aku mau ke medan perang nanti kalau aku sudah besar mau jadi tentara. Nah, pasti adik-adik juga pengen ada yang jadi polisi, ada yang pengen jadi tentara. Nah, Yusuf ini juga senang. Waduh, dia senang. Wah, dia lari. Dan pada saat dari jauh kakaknya lihat, ini kayaknya Yusuf itu. Nah, Yusuf dengan bangga dia pakai baju baru, dibelikan sama bapaknya Yakub, pakai baju yang baru. Dan dia, kakak, apa? Yusuf. Ya, dia lagi. Nah, kemudian kakaknya, wah, si pemimpin. Kalau apa? Kemudian mereka bersepakat. Nah, ini kata-katanya tidak baik, hatinya tidak baik. Nanti kalau Yusuf datang, kita habis saja. Kita bunuh saja. Jangan kakak-kakaknya. Nah, akhirnya mereka begitu Yusuf dekat, ditangkap Yusuf dan dimasukkan di dalam sumur. Nah, tidak itu saja, kasihan sama Yusuf. Nanti kita tinggal dia di sumur. Kalau gitu kita angkat, kita jual di situ. Nah, itu ada orang Ismail. Yuk kita jual saja. Yusuf biar jadi budak. Nah, akhirnya Yusuf dijual sama orang Ismail. Dan tidak hanya itu saja, akhirnya Yusuf di rumahnya Tuan Potifar, Yusuf difitnah, akhirnya masuk ke dalam penjara. Nah, begitu sampai masuk penjara, Yusuf menjadi pengawas para nabi di situ. Nah, di situ ada salah duanya. Satunya yaitu juru minum, yang kedua adalah juru makan. Mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Yang pertama, si juru minum, kamu nanti akan dikembalikan ke posisimu. Dan untuk juru makan, kamu kayaknya nanti, ya maaf aja ya, nanti kayaknya kamu sudah tidak dipakai. Mungkin kamu akan dihukum. Akhirnya betul apa yang dikatakan Yusuf. Nah, akhirnya juru minum benar-benar dikeluarkan, dan dia diangkat, ditaruh di posisinya. Nah, setelah 2 tahun, juru minum ini lupa, ternyata begitu sudah dikeluarkan lupa sama Yusuf. Padahal Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu keluar ingat ya sama aku. Nah, setelah 2 tahun baru ingat. Kenapa? Si Raja Firaun ini punya mimpi, dan Raja Firaun ini gelisah hatinya. Aku mimpi kok tidak ada yang bisa ngartikan. Ya apa sih artiku mimpiku ini? Nah, apa sih penglihatannya itu? Nah, akhirnya si juru minum pada waktu Raja Firaun cerita itu baru ingat. Oh iya, aku dulu 2 tahun yang dulu pernah diartikan sama Yusuf. Tuanku Raja, di penjara ada yang namanya Yusuf, dia bisa mengartikan. Panggil. Nah,
Akhirnya dipanggillah si Yusuf. Akhirnya raja menceritakan mimpinya. Dalam mimpinya itu ada 7 lembu yang gemuk-gemuk dan 7 lembu yang kurus. Dan di mimpinya itu lembu yang kurus makan lembu yang gemuk-gemuk. Demikian pula ada berkas-berkas gandum yang gemuk-gemuk dan bulir-bulir gandum yang kurus, dan bulir-bulir gandum yang kurus itu makan juga bulir-bulir gandum yang gemuk. Nah, apa ini artinya? Akhirnya Yusuf bisa mengartikan itu kepada Firaun. Dia berkata kepada Firaun, nanti akan ada 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Dan akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi apa? Menjadi gubernur. Dia menguasai wilayah. Dan akhirnya singkat cerita terjadilah bencana 7 tahun kelaparan itu. Tetapi dengan kebijakannya Yusuf sudah mengumpulkan gandum-gandum di gudang-gudangnya. Nah, akhirnya kelaparan itu sampai ke saudara-saudaranya. Dan bapaknya Yusuf nyuruh abang-abangnya tadi, kamu ke sana ke Mesir untuk membeli gandum, ini uangnya. Pada waktu dari jauh Yusuf melihat ini kayaknya ndak asing ini. Tapi Yusuf mempunyai hati yang baik, ya. Dan dia berkata, itu saudaraku, aku harus mengasihi. Tetapi ada adiknya tadi. Ayo, siapa adiknya tadi? Ayo. Adiknya Yusuf, ayo. Betul, ya. Tapi ditulis dulu ya, kirim ke SMS di bawah ini. Ya. Di bawah ini. Nah, tadi mamahnya sama adiknya. Nah, Yusuf, aduh, aku tapi kangen sama adikku. Nah, kalau begitu, biarlah abangnya salah satunya ditinggal, yang lainnya pulang. Untuk apa? Untuk ambil adiknya. Nah, sedangkan bapaknya mau melepas adiknya, sayang, nanti tinggal satu ini yang kecil gitu ya. Nah, adiknya Yusuf tadi, akhirnya siapa? Akhirnya singkat cerita, bapaknya melepas Binyamin untuk ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Nah, singkat cerita, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena apa? Memiliki hati yang baik. Dan perkataannya pada saat mereka ngomong kepada abang-abangnya bahwa kamu tidak salah, abang-abangnya minta maaf aku ya Yusuf, dulu aku membuang kamu ke sumur, aku dulu menjual kamu kepada orang Ismail. Yusuf mempunyai hati yang baik karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Yusuf setiap hari dekat dengan Tuhan dan hatinya penuh dengan firman Tuhan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan akhirnya bukan kata-kata yang jelek, bukan kata-kata yang kasar, tetapi memang abang-abang, kakak-kakakku semua dipersiapkan untuk Tuhan, untuk memelihara keluarga kita. Tuhan sudah mempersiapkan itu semua. Tuhan sudah merencanakan itu semua. Dan akhirnya sekarang aku bisa menjadi gubernur di Mesir untuk memelihara keluargaku. Walaupun disakiti, walaupun dibenci, hatinya tetap memiliki hati yang baik. Perkataannya tetap memiliki perkataan yang baik. Tindakannya bukan menghukum saudara-saudaranya, bukan mencelakakan saudara-saudaranya. Tindakannya merangkul kakak-kakaknya, bapaknya dipanggil, dan akhirnya keluarganya bisa berkumpul bareng-bareng di Mesir, dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, miliki perkataan dan tindakan yang baik, karena perkataan kita berkuasa. Itu firman Tuhan yang Pak Ambar sampaikan. Ingat pertanyaannya, siapa mamahnya Yusuf dan adik kesayangannya Yusuf. Nanti dikirim ke kakak, ya, ke kakak guru sekolah minggu. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Gitu. Hadiahnya pokoknya luar biasa. Dan akhirnya Pak Ambar mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam miracle. Salam mujizat, salam keajaiban. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jumpa lagi minggu depan. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah setiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Kita pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.